Militer Indonesia dalam waktu dekat akan menerima kapal induk Giuseppe Garibaldi yang merupakan hasil hibah dari pemerintah Italia. Menteri Pertahanan Indonesia, Syafri Samsudin, mengatakan bahwa kapal induk Giuseppe Garibaldi akan tiba di Indonesia pada tahun ini. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuannya dengan Wakil Perdana Menteri Australia, Richard Marles, di kantor Kementerian Pertahanan. Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi merupakan bagian dari kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Italia yang dilakukan melalui skema hibah pemerintah ke pemerintah sebagai bagian dari kerjasama pertahanan bilateral kedua negara. Kapal induk Giuseppe Garibaldi ditargetkan tiba di Indonesia sebelum peringatan HUT TNI pada 5 Oktober 2026. Hingga saat ini, Kementerian Pertahanan masih melakukan negosiasi dengan galangan kapal Italia Fincantieri yang memproduksi kapal induk tersebut. Proses negosiasi juga melibatkan Angkatan Laut Italia yang sebelumnya mengoperasikan kapal tersebut. Kesiapan teknis kapal menjadi perhatian utama, termasuk proses pembongkaran beberapa peralatan tertentu oleh pihak Italia sebelum kapal diserahkan. Setelah proses negosiasi dan kelengkapan administrasi selesai, TNI Angkatan Laut akan melakukan penyesuaian teknologi kapal agar sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut juga telah menyiapkan program pembinaan bagi calon awak kapal Giuseppe Garibaldi. Sementara itu, pola penugasan kapal dan kemungkinan keterlibatan matra lain masih dimatangkan oleh TNI Angkatan Laut sesuai dengan kebutuhan operasi. Selain pembinaan awak kapal, pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran sebesar 450 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,56 triliun rupiah untuk kebutuhan retrofit kapal guna menyesuaikan dengan kebutuhan operasi TNI Angkatan Laut. Perusahaan Galangan Kapal Nasional PT PAL Indonesia ditugaskan oleh Kementerian Pertahanan untuk melakukan proses retrofit kapal induk tersebut. Bagi PT PAL Indonesia, alokasi dana tersebut tidak hanya digunakan untuk melakukan perbaikan teknis, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempelajari teknologi pembangunan kapal induk yang dikenal sangat kompleks. Selain perbaikan fisik dan teknis, kapal legendaris tersebut juga direncanakan akan berganti nama setelah resmi memperkuat jajaran armada TNI Angkatan Laut. Sejumlah pengamat pertahanan mendukung rencana kepemilikan kapal induk ini. Mereka menilai kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jalur pelayaran strategis yang sangat padat memerlukan kehadiran kapal induk. Analis pertahanan dari Indonesian Institute for Defense and Strategic Studies, Beni Sukadis, menyatakan bahwa kapal seperti Giuseppe Garibaldi lebih dari mampu untuk mendukung berbagai operasi militer maupun operasi non-militer. Ia juga menambahkan bahwa kapal induk tersebut dapat berperan penting dalam misi bantuan kemanusiaan serta penanggulangan bencana. Namun demikian, beberapa pengamat juga mengingatkan bahwa skala dan biaya pengoperasian kapal induk dapat menjadi beban tambahan bagi keuangan negara. Anggaran Indonesia saat ini dinilai sudah menghadapi tekanan dari berbagai program sosial, ekonomi, dan pertahanan. Defense Security Asia memperkirakan biaya operasional tahunan kapal induk tersebut dapat berkisar antara 50 juta hingga 80 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, tanpa kehadiran pesawat tempur yang mampu lepas landas dan mendarat di geladak kapal, beberapa analis menilai berpotensi mengalami nasib serupa dengan kapal induk milik Thailand, HTMS Chakri Naurebet, yang lebih sering bersandar di pangkalan Angkatan Laut Satahip dan hanya sesekali digunakan dalam misi kemanusiaan. Kapal induk Giuseppe Garibaldi memiliki panjang sekitar 180 meter dan lebar 33,4 meter. Kapal ini dirancang untuk mengoperasikan helikopter serta pesawat yang mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal seperti Harrier maupun pesawat tilt-rotor MV-22 Osprey. Indonesia juga berpeluang memodifikasi kapal tersebut untuk mengoperasikan drone yang dapat digunakan dalam misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Penggunaan drone dinilai sangat berguna untuk mengawasi aktivitas penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, serta pelanggaran wilayah maritim dan zona ekonomi eksklusif. Dari sisi persenjataan, Giuseppe Garibaldi dilengkapi 2 peluncur rudal Mk-29 yang mampu menembakkan rudal permukaan ke udara Sispero atau Selenia Aspide. Kapal ini juga dilengkapi 3 meriam laut Otomelara Twin 40L 70 Dardo serta 2 tabung torpedo 3 laras berkaliber 324 mm. Dari segi performa, kapal ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 30 knot atau sekitar 56 km per jam dengan dukungan sistem propulsi Kogak yang menggunakan 4 turbin gas.
Untuk sistem radar dan sensor, Giuseppe Garibaldi dilengkapi radar pencari Selenia MM SPS-768 yang mampu mendeteksi ancaman udara dari jarak jauh. Kapal ini juga memiliki radar peringatan dini Hookhes AN SPS-52C serta radar Selenia SPS-774 yang digunakan untuk mendeteksi pesawat maupun rudal yang datang. Dalam menghadapi ancaman kapal selam, kapal ini menggunakan sistem sonar hull mounted yang awalnya memakai Raytheon DE-1160 yang kemudian ditingkatkan menggunakan WASS DMS 2000 yang dipasang pada bagian depan kapal. Seluruh data dari sistem sensor tersebut diintegrasikan melalui sistem manajemen tempur Selenia CMS Sadok 3 yang menyusun gambaran situasi taktis secara komprehensif dari seluruh sensor kapal. Sistem komunikasi kapal juga mendukung pertukaran data melalui jaringan Link 11, Link 14, serta telah ditingkatkan ke standar Link 16. Untuk peperangan elektronik, kapal ini dilengkapi sistem jamming Electronica Nettuno LSQ-732 yang dapat mengganggu radar musuh. Kapal ini juga memiliki sistem anti-torpedo LSQ-25 Nixe yang berfungsi mengecoh torpedo musuh. Namun perlu dicatat bahwa kapal ini masih dalam proses negosiasi retrofit, sehingga kemungkinan beberapa sistem dapat dilepas atau diganti. Kehadiran Giuseppe Garibaldi juga dipandang sebagai bagian dari upaya Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam mendorong modernisasi Angkatan Bersenjata Indonesia. Upaya modernisasi ini telah dimulai sejak ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada periode 2019 hingga 2024. Pada masa tersebut, Prabowo mengawasi berbagai program pengadaan jet tempur, sistem rudal, serta kapal perang sebagai bagian dari peningkatan besar alutsista Indonesia. Namun gagasan untuk memiliki kapal induk mulai menguat setelah ia menjabat sebagai presiden pada akhir tahun 2024. Apabila proses akuisisi ini berjalan lancar, Indonesia akan bergabung dengan sejumlah negara Asia yang telah lebih dahulu mengoperasikan kapal induk. Rencana kedatangan kapal induk Giuseppe Garibaldi menandai langkah penting dalam upaya modernisasi kekuatan laut Indonesia. Kapal ini berpotensi memperluas kemampuan operasi maritim baik untuk misi militer maupun kemanusiaan. Namun di sisi lain, berbagai tantangan juga muncul, mulai dari biaya operasional hingga kesiapan sistem pesawat tempur yang mampu beroperasi dari geladak kapal tersebut. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.